Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channelnya Romo Sidik. Apa kabar sedulur-sedulur di luar sana? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala rezekinya. Baik teman-teman, malam ini saya akan membahas beberapa macam, yaitu ciri-ciri seseorang yang mempunyai pesugihan tuyul ya. Seseorang yang mempunyai pesugihan tuyul, baik dari tingkah laku kesehariannya, baik dari lokasi rumahnya maupun cara dia sebelum menyuruh bekerja, yaitu kepada tuyul tersebut. Ciri-ciri yang pertama yaitu orang yang memelihara tuyul biasanya dia akan berjalan di wilayah baik pemukiman di dalam kampung maupun di dalam gang itu dalam keadaan tangan ke belakang. Nah, orang ini tidak saya katakan secara semua orang ya, namun ada juga orang yang berjalan tangannya di belakang tetapi tidak lebih dari 2 menit itu sudah dilepas. Itu biasa faktor dari seseorang yang suka menggendong tangan. Namun yang saya katakan ini, seseorang yang mempunyai pesugihan tuyul, dia lebih sering menaruh tangannya di bagian belakang seperti orang menggendong anak kecil. Nah, sebenarnya seseorang ini yaitu sedang membawa tuyul, karena si majikan ini atau bapaknya dari si tuyul ini, yang itu majikannya, dia selalu membawa tuyul mengelilingi pemukiman warga ataupun di dalam gang, yaitu menuju target yang akan diambil di wilayah pemukiman tersebut. Ada juga yaitu tuyul yang memang sudah diwajibkan ataupun sudah perjanjian dalam seminggu itu berapa kali minta digendong untuk keliling di wilayah pemukiman tersebut. Ya sekiranya seperti anak sendirilah, biasa jalan sama orang tuanya gitu. Sebenarnya tuyul juga begitu, dia minta gendong sama si majikan laki-laki yaitu bapaknya. Nah, ketika kita di pemukiman kita sering kehilangan uang baik 50.000 maupun 100 dalam waktu sepekan, mau hilang di dalam gang itu mau 4 kali, sedangkan uang sudah kita taruh dalam keadaan rapi, besoknya sudah tidak ada, bisa kita curigai. Namun kita tidak boleh langsung seuzon kepada orang tersebut, namun kita harus mencari informasi lebih jelas. Ini hanya sebagai ciri-ciri ya. Nah, ketika orang ini sudah udah maju dan mundur lagi ataupun bolak-balik tangannya juga seperti itu, coba ketika dia sudah melewati kita, otomatis kan dia menggendong begini. Nah, ketika sudah lewatin kita kepalkan tangan ke bagian belakang dia, jarak misalnya 10 meter atau 20 meter. Jika memang orang tersebut menggendong tuyul, biasanya tuyul tersebut itu mencolot orang yang menggendong. Nah, yaitu seorang bapaknya itu mencolot memberitahu bahwa ada yang ingin menyakiti saya gitu kepada tuyul tersebut, itu dengan kita ataupun kita tunjuk ya, ataupun kita kepalkan, tapi pakai bahasa isyarat, jangan kita teriakin orang tersebut, itu nanti kesannya bagaimana. Itu ciri-ciri yang pertama yang seperti saya sebutkan. Semoga sedulur di luar juga paham dan tidak mudah memvonis orang juga, karena kita untuk mencari informasi itu harus benar-benar secara jelas, secara gamblang, secara mudah, walaupun itu susah dicerna, kita harus mencari informasi. Di zaman modern seperti ini masih banyak ya, saya katakan masih banyak orang yang ya biasanya kehilangan uang dan lain-lain dengan cara yang tidak masuk akal. Nah, ciri-ciri kedua ini, biasanya orang memelihara tuyul suka perginya ke tempat ramai, yaitu baik ke pasar, tempat
perbelanjaan ya, perbelanjaan maupun ke tempat ya, pokoknya tempat-tempat yang berbau uang, baik ke pasar, intinya dia sering ke pasar. Nah, itu ciri-ciri kedua. Ciri-ciri ketiga, orang yang memelihara tuyul ini biasanya ya, rumahnya di bagian kamar yang tersebut itu akan mempunyai beberapa macam cat. Biasanya itu permintaan dari si tuyul itu tersebut. Misalnya orang tersebut sudah memelihara tuyul dan disediakan kamar, biasanya si anak kecil atau tuyul tersebut dia akan suka dengan warna-warna, seperti anak kecil lah, suka warna-warna ataupun mainannya. Nah, seperti mainan kelereng maupun kaca, itu kesukaan tuyul juga. Maka tidak heran jika seseorang yang memelihara tuyul itu rumahnya pasti mempunyai ciri khas warna tersebut. Namun orang yang ciri-ciri kelanjutannya, orang yang mempunyai pesugihan tuyul, yaitu makannya. Jika makan di rumah sendiri, itu dia akan mensisakan di piringnya, tidak dimakan secara habis, yaitu nasi dan lauknya. Itu biasanya nasi tersebut disisakan, dibiarkan, itu adalah untuk makanan si tuyul tersebut. Nah, itu ciri-ciri yang keempat ya. Ciri-ciri kelima yaitu tuyul ini pada malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon, itu tuyul itu biasa minta mandiin. Minta mandiinnya bagaimana? Nah, seperti yang saya pernah dapatkan info dari luar ya, seseorang yang biasa memelihara tuyul ya, karena tuyul ini berbagai macam jenis, berbagai macam cara merawatnya juga ya. Nah, tuyul ini biasanya minta mandi dengan darah ayam cemani hitam. Ini ciri-ciri. Jadi biasanya orang yang biasa membeli ayam cemani dan di hari-harinya akan menjelang malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, biasanya untuk memandikan tuyul ini. Dan kelanjutannya yaitu ciri orang punya tuyul ini memberikan minum ataupun susu seorang istri kepada tuyul tersebut, atau biasa disebut dengan nenen kalau bahasa orang Jawanya, yaitu agar tuyul itu tetap mau bekerja dan membantu si bapaknya tersebut untuk mencarikan uangnya. Nah, ciri-ciri kelanjutannya orangnya yaitu tidak rajin ibadah, tidak rajin sholat, tidak rajin ngaji. Dia pokoknya orang yang memelihara tuyul ini jauh dari namanya syariat Islam. Dia pasti keluar dari jalur tersebut. Itu ciri-ciri yang itu ya, orang tidak mau sholat, tidak mau ngaji, tidak mau ya kebaikan tentang rukun Islam itu tidak mau dia. Orang mau ciri-ciri orang yang memelihara tuyul ini. Dan selanjutnya itu ciri-ciri yang terakhir, itu seseorang yang memelihara tuyul ini tidak suka selalu berkomunikasi dengan warga-warga di sekelilingnya maupun di pemukiman kampungnya. Ciri-ciri ini kenapa? Karena tuyul ini ketika tuannya keluar rumah, dia biasanya mengikuti. Makanya dia tidak mau diganggu ketika andai kata tuannya ini pergi main ke tempat rekannya walaupun satu pemukiman. Nah, si anak ini atau si tuyul ini bisa mengikuti bapaknya itu untuk mengikuti kemana bapaknya itu pergi. Nah, jika memang dia mainnya ke tempat orang yang rekatnya dalam pemukiman, otomatis dia akan mengganggu bapaknya. Apalagi seseorang itu mempunyai mata batin, makanya bisa ketahuan. Makanya orang yang punya pesugihan tuyul ini identik dengan sifatnya yang tidak terbuka. Nah, itu info yang saya berikan buat teman-teman, yaitu ciri-ciri orang yang mempunyai pesugihan tuyul. Semoga informasi ini untuk menambah wawasan kita semua dan tidak menjadi patokan untuk menuduh ataupun seujon pada orang. Lebih baiknya kita jika ada uang yang hilang maupun barang-barang di rumah kita yang berbau dengan perhiasan, lebih baiknya kita mencari itu. Saya memberikan suatu informasi ini sebagai wawasan juga, sebagai pengetahuan juga.
Mungkin itu aja dari saya. Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya serta share agar channel ini dan saya juga semakin semangat untuk memberikan informasi maupun tentang kesalahan-kesalahan ilmu pesugihan dan ciri-ciri orang memakai pesugihan, maupun memberikan suatu amalan-amalan tentang keilmuan. Semoga informasi-informasi dari saya maupun dapat berguna di luar sana, dan jika ada ucapan dari saya yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak ada yang tidak mempunyai salah atau tidak luput dari sebuah baik ucapan baik perbuatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.